Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Layakan setiap kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di tempat-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu ya Tuhan, daripada kami harus hidup dalam kemewahan yang membawa kami jauh daripada Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Berdiam di dalam yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam menikmati bait-Mu saja Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kembali katakan pujian ini dari Allah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di
menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami sembah, kami puji, haleluya. Lebih baik Tuhan di pelantaran-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Ini hidup kami, segenap jiwa kami Tuhan, dalam hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, segenap hidup kami, hanya kami mau serahkan dalam Tangan-Mu. Kami mau hidup kami Tuhan menjadi penyembahan yang harum di hadapan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Dengan sungguh katakan, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Benar ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menikmati berkat-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu. Bagaikan tanah kering ya Tuhan, yang merindukan air, demikian pun jiwa kami yang haus akan Engkau. Mengalirlah di tempat ini Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, penuhi hidup kami, penuhi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di
Dengan sungguh katakan pujian ini dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air-Mu Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Benar Tuhan, kami mau Roh kuasa Roh Kudus tercurah atas setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kembali kita bertemu pagi ini. Mari kita bersama-sama mengambil hikmat daripada firman kebenaran yang segera kita dengarkan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa, kami tidak tahu sebenarnya mengapa dunia ini gelap. Kenapa banyak orang tidak mau bertobat? Padahal usia hidup kami di bumi ini singkat. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, sehingga ketika orang mendengarnya, mereka terjaga dan sadar dan boleh berbalik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini singkat. Ya, kita baca dulu Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 12. Demikian firman Tuhan.
ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan ajari kami untuk menghitung hari-hari. Hari ini tidak terasa, nanti besok, besok tidak terasa, lusa. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Lalu kita hilang lenyap, saudara. Hidup kita ini singkat. Di sisa umur hidup kita, di singkatnya hidup kita ini, kita mau hidup seperti apa? Sebagai siapa? Ada orang yang tidak mau sebagai anak Allah, maunya anak dunia. Ada orang yang mau jadi anak Allah tapi gagal karena tidak serius, karena masih mementingkan kepentingannya sendiri. Ya saudara ya, waktu benar-benar terasa cepat sekali dari hari ke hari. Saudara coba rasakan sendiri deh. Tanpa kita sadari bulan berganti bulan, seolah-olah begitu. Memang kita hidup di tengah-tengah rutinitas setiap hari, mengejar target, ya. Kadang lupa bahwa hidup ini sementara. Bahkan bisa berakhir berakhir kapan saja, di hadapan siapa saja, di mana saja, dengan cara apapun. Hidup kita tiba-tiba bisa berakhir. Mazmur 90 adalah doa Musa yang merefleksikan bahwa hidup manusia itu sangat rentan rapuh di hadapan Allah yang kekal. Makanya kita perlu meminta hikmat dari Tuhan agar menjalani hidup ini dengan kesadaran bahwa waktu yang kita miliki ini singkat sekali. Ya, jadi yang pertama, saudara catat baik-baik. Hidup ini kan tidak kekal, tapi sangat berarti. Di singkatnya hidup kita ini sangat berarti. Kenapa? Sangat menentukan kekekalan. Kalau di hidup kita yang singkat ini tidak bertobat, maka tidak sampai kekekalan, binasa. Makanya hidup ini sangat amat penting yang saat ini untuk menentukan kekekalan. Tuhan Yesus berkata begini, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Artinya apapun yang kita lakukan hari ini, pengaruhnya ke surga. Ya. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, ada banyak orang umurnya panjang. Umur panjang juga tidak menjamin kualitas hidup. Maka sebab itu, di sisa umur hidup kita ini, mari kita nikmati bersama Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Jangan kehendak kita sendiri. Ya. Seseorang yang memiliki lilin yang cuma tahan 1 jam, pasti ia sayang-sayang. Tinggal 1 jam soalnya. Ya. Jadi untuk membaca, untuk apa, pasti dia maksimalkan penggunaannya. Nah, harusnya kita begitu. Hidup kita tinggal berapa tahun? Rata-rata misalnya kita hidup 70 tahun misalnya. Misal ya, saudara ya. Jadi saudara berapa lama lagi? Kan tidak lama lagi sebenarnya. Makanya, renungan kita pagi ini harusnya menggugah, membangunkan jiwa setiap kita. Bahwa hidup itu jangan santai-santai, jangan bebal. Sudah mendengar firman Tuhan masih jahat, ya, masih tidak punya kasih, belas kasihan, masih tidak mau bertobat, kan mencari binasa sendiri itu namanya. Ya, ingat, seperti kita punya lilin. Mungkin lilin kita tinggal berapa hari atau berapa tahun. Gunakan itu semaksimal mungkin. Ya, jangan sampai kita melampiaskan keinginan kita sendiri, keegoisan kita sendiri. Ya. Menghitung hari di sini bukan menghitung secara matematika, bukan, tetapi maksudnya hikmat. Ya.
Maksudnya kita menyadari bahwa hari-hari kita itu berkurang terus. Jadi kita perlu mencari hikmat. Hikmat dari siapa? Dari Tuhan tentunya. Efesus pasal 5 ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kan nasihat firman Tuhan sebenarnya sudah jelas. Manusia banyak yang mengerti hal ini, tapi tetap tidak melakukan. Ya, kita harus menganggap setiap kita bangun pagi ini, kita punya lembaran baru. Lembaran baru dari buku kehidupan kita masing-masing. Lalu apa yang akan kita tulis di buku kehidupan kita? Ya, jadi yang dimaksud hidup yang bijaksana itu, yaitu yang fokusnya adalah yang bernilai kekal. Orang yang tidak bijaksana, fokusnya pada hal-hal yang tidak bernilai kekal. Orang yang bodoh lebih parah lagi. Ia bahkan membakar hal-hal yang membawa dia kepada nilai kekal. Ia bahkan menjerumuskan dirinya sendiri. Itu orang yang bodoh, saudara. Amsal 4-7 ayat 7. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Bijaksana adalah hidup sesuai dengan nilai-nilai kekekalan. Bukan hanya tren sesaat atau yang fana. Ya, yang bijaksana itu yang hubungannya dengan kekekalan. Makanya firman Tuhan berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu maksudnya adalah prioritaskan perkara yang di atas. Jangan kebalik. Itu yang paling penting, ya. Contoh hidup bijaksana itu yang berhubungan dengan kekekalan itu, membangun hubungan dengan sesama, saling mengasihi, bukan kejam terhadap sesama, bukan pelit terhadap sesama, saling mengasihi, ya, berkorban diri, jangan makan korban, menabur kebaikan, bukan mengejar keuntungan, mengampuni, bukan hanya disimpan terus tidak mengampuni, ya kan? Kita harus terbeban atas keselamatan jiwa banyak orang, saudara. Kalau tidak, kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak, berarti kita bukan milik Tuhan, bukan anak Allah. Bayangkan hidup kita itu seperti jam pasir. Setiap detik pasir jatuh dari atas ke bawah. Kita tahu berapa banyak pasir yang tersisa. Sama, umur kita berjalan terus dari hari ke hari dan kita tahu berapa sisa umur hidup kita. Kan berkurang terus meskipun tidak tahu angkanya tepatnya berapa. Ya, saudara ya. Mestinya kita itu bertobat. Ya Tuhan, hidupku ini singkat dan waktu cepat berlalu. Ajarilah aku sebelum terlambat untuk menghitung hari-hari sehingga aku beroleh hidup bijaksana. Ya, sehingga aku mengerti untuk apa aku hidup. Kan mestinya begitu. Begitu ya, saudara ya. Setiap hari, setiap pagi kita merenungkan kebenaran bersama-sama. Tapi tidak semua orang berubah. Orang lebih mengutamakan dirinya dibanding Tuhan. Tidak selamat. Itu tidak selamat, saudara. Pagi ini kembali saya ingatkan kita semua. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kita semua. Bahwa ayo kita bertobat. Hidup sekali aja jangan jahat. Hidup sekali harus jadi berkat bagi banyak orang. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Begitu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati dan diingatkan. Di singkatnya hidup kami ini, kami harus mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kami harus melakukan kehendak Tuhan sampai kesudahan kami semua.
Terima kasih Bapa, Engkau berkati gerejamu ini agar menjadi alat di tangan Tuhan. Kau jauhkan dari yang jahat. Terima kasih. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.